Kepanasan? Mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 80 sampai 81. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari penjelasan singkat dari Akira yang memperkenalkan beberapa pekerjaan paruh waktu yang populer di JCC. Pertama, ada floater dengan gaji harian 15.000 yen dan level bahayanya 0. Floater memiliki tugas membereskan lokasi TKP setelah misi pembunuhan selesai. Ini adalah pekerjaan yang sangat populer. Banyak dari mereka yang berasal dari rekomendasi para senpai. Yang kedua, ada Spaders dengan gaji harian 20.000 sampai 50.000 yen dan level bahayanya B. Umumnya, para Spader adalah tokoh pembantu seperti sniper. Mereka menganalisis jarak ke target, arah angin, cuaca, dan lain sebagainya. Pekerjaan ini tidak memerlukan lisensi pembunuh bayaran serta direkomendasikan oleh senior sniper. Yang ketiga, ada kelinci percobaan dengan gaji dalam sekali uji coba 30.000 sampai 800.000 yen. Kemudian, level bahayanya S. Orang yang mengambil pekerjaan ini akan menjadi kelinci percobaan dari racun baru yang dikembangkan oleh Departemen Poison ataupun senjata baru yang dikembangkan oleh Departemen Produksi. Berhati-hatilah karena para gadis dari Departemen Poison ketika susah menemukan kelinci percobaan, biasanya mereka melakukan eksperimen racun pada coklat hari Valentine. Pekerjaan ini diutamakan dari para murid baru. Beralih pada obrolan Kashima dan Amane secara virtual, di mana Kashima mengatakan jika orang lain bisa memperoleh data seseorang melalui database JCC, itu bisa saja menyebabkan sebuah masalah di kemudian hari. Amane pun menanggapi jika database itu seperti mitos akademi, tapi di mana ada asap, di situ pasti ada api. Sementara itu, Shin yang masih bersama dengan Natsuki menanyakan apakah Natsuki tidak ada kelas hari ini. Natsuki pun menjelaskan bahwa murid lembaga research tidak memiliki kelas yang padat. Itu seperti program sekolah pasca kelulusan. Mereka berada satu level di atas murid akademi seperti Shin. Bisa dibilang, Natsuki adalah seniornya Shin. Kemudian Natsuki pun menyuruh Shin untuk berhati-hati karena yang dipegangnya itu bisa meledak. Shin lalu mengomel, kenapa tidak bilang dari tadi? Jangan meletakkan barang berbahaya seperti ini sembarang tempat, bodoh. Natsuki pun bingung, sampai kapan Shin akan terus berada di sini? Tiba-tiba, senpai yang kesal terhadap Natsuki akhirnya menemukannya. Senpai menuduhnya sebagai orang yang melelehkan senjata miliknya. Natsuki pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, untuk membuat paduan murni, Natsuki memerlukan seseorang yang memiliki keterampilan hebat seperti senpainya. Natsuki tidak bisa menandingi kemampuan senpainya itu dalam hal ini. Sontak, senpainya pun tertawa dengan senang sembari memeluk Natsuki. Lain kali, Natsuki bisa memberitahunya dan dia pasti akan menolongnya. Natsuki pun kembali memuji senpainya bahwa dirinya sangat beruntung. Tapi dia dengan gampangnya meminta kopi. Senpai lainnya mengomel, selalu saja begini. Ujung-ujungnya, Natsuki selalu berhasil mempermainkan orang itu. Tapi dia pun mengerti, jika Natsuki memujinya, mungkin dia juga akan melakukan hal yang sama. Shin pun bingung dengan apa yang senpainya bicarakan. Senpainya pun menceritakan, sebagai murid tingkat akhir, Natsuki memegang proyek penting di kelasnya. Ditambah, dia adalah murid berumur 15 tahun pertama dari Departemen Produksi yang memenangkan penghargaan Yoshimura. Dia adalah orang yang jenius. Dan senpainya pun memberikan kopi yang diminta oleh Natsuki. Rupanya, JCC hanya memberikan penghargaan Yoshimura pada beberapa lulusan dari berbagai departemen tiap tahunnya. Dan sebagian besar berasal dari Departemen Assassins. Nah, pakaian tidak terlihatnya itu benar-benar memberikan dampak yang besar. Para guru bahkan cukup senang dengan hasil penemuan tersebut. Shin pun sangat terkejut mendengarnya. Apalagi dia tidak menyangka jika Natsuki lah yang membuat pakaian itu sendiri. Ketika Natsuki membuang sampah, dia pun menanyakan, mau sampai kapan Shin terus berkeliaran di sini? Bukankah tujuan Shin adalah mencari database?
Shin yang sebenarnya sedang senang dengan kehidupan sekolah, lalu mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki petunjuk. Menurut Natsuki, kemampuan untuk menemukan sesuatu adalah kejeniusan yang sesungguhnya. Pertama-tama, jika database tersebut memang benar ada, menurut Shin, seperti apa bentuknya? Shin menjawab, mungkin seperti catatan yang dibukukan dan disimpan di tempat yang aman, atau tersimpan di sebuah tempat rahasia di perpustakaan. Natsuki menjelaskan lewat perhitungan hipotesis, jika satu catatan per murid dikali 1000 murid, lalu dikali 50 tahun, maka itu akan membutuhkan sebuah ruangan seukuran manga cafe untuk menampung semua data tersebut. Jadi, mereka pasti telah membuatnya dalam bentuk digitalnya. Dengan kata lain, yang perlu dicari adalah hard disk atau USB mana yang menyimpan database tersebut di area akademik. Rasanya akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mencarinya secara langsung tanpa pikir panjang adalah pilihan yang konyol. Cara yang tepat adalah menggali informasi dari beberapa orang yang mengetahui keberadaan database tersebut. Mulai dari guru yang sudah mengajar cukup lama di tempat ini. Shin pun langsung berlari kencang setelah mendengarnya minasan. Seorang petugas kebersihan pun menyapa Natsuki, membuat Natsuki menanyakan apakah dia mengetahui sesuatu soal database. Tetapi petugas kebersihan malah tertawa dan merasa itu nostalgia. Beberapa saat kemudian, Mafuyu pun menelpon kakaknya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kelas yang sedang berlangsung, di mana sensei menjelaskan untuk sebisa mungkin menyembunyikan niat membunuh mereka. Itu adalah hal mendasar yang perlu dikuasai oleh murid JCC. Banyak dari murid-murid yang belum mengerti mengenai hal tersebut. Mereka bukanlah ahli bela diri ataupun preman di pinggir jalan. Mereka adalah pembunuh bayaran. Mereka harus bisa berbaur dengan lingkungan sekitar, masyarakat, dan alam dalam menyelesaikan misi mereka. Itulah kenapa dalam praktikum ini mereka akan belajar bagaimana caranya menyembunyikan diri mereka dan berbagai keterampilan lainnya. Nah, dari seluruh kurikulum JCC, kelas inilah yang paling sering mengeluarkan murid-murid JCC yang tidak berguna. Sensei itu pun berpesan agar para murid berkonsentrasi. Para murid pun merasa ini menyeramkan, begitupun dengan Akira yang merasa takut. Bagaimana bisa dia bertahan dalam kelas ini? Dia belum siap untuk mengikuti kelas seperti ini. Sensei pun memulai pelajaran pertama mereka dengan hal yang mudah. Dia akan menutup mata, sementara para murid harus maju satu-satu. Sensei itu ingin menunjukkan pada mereka betapa susahnya menyembunyikan niat membunuh mereka. Siapapun yang mampu memukul senseinya, dia akan memperoleh nilai A+. Ketika salah satu murid mulai menyerang, sensei itu pun menghindar dan meninju perut murid tersebut. Sensei mengatakan bahwa dia tidak ingat pernah mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan serangan balik. Kemudian berlanjut pada murid-murid lainnya yang berakhir dikalahkan semua. Sensei itu berkomentar bahwa niat membunuh mereka masih terlalu jelas dan kentara. Tiba-tiba, Shin datang dan menegur Akira. Sepertinya kelas ini cukup menarik ya. Akira pun menangis karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan Shin. Sensei lalu menanyakan, apakah Shin juga murid kelas ini? Shin menjawab bahwa dia kebetulan cuma lewat dan dia mendengar guru kelas ini adalah Satoda Sensei yang merupakan guru terlama yang mengajar di akademi ini. Shin ingin menanyakan sesuatu padanya terkait database. Sontak, para murid lain menertawakan Shin yang masih mempercayai mitos itu. Sensei itu pun menyuruh Shin untuk pergi dari sini karena dia bukan murid kelas ini. Shin dianggap mengganggu kelas mereka. Tetapi Shin yang tidak kehabisan akal langsung mengambil kain penutup mata dan mengenakannya. Shin bernegosiasi jika dia bisa menghindari semua serangan senseinya. Apakah senseinya mau menjawab pertanyaannya? Sensei itu pun sangat marah dan mulai menyerang Shin dengan menggunakan pistol. Semua orang lantas sangat terkejut karena Shin bisa menghindari ketiga peluru yang ditembakkan oleh sensei tersebut. Shin yang merasa senseinya itu begitu tega, lantas melompat dan langsung menendang leher sensei sehingga sensei itu pun jatuh pingsan. Shin dengan bangganya
mengira jika sensei itu tidak merasakan niat membunuhnya. Sementara para murid lain bersorak-sorai karena Shin sangat luar biasa. Sensei lain pun berjalan mendekati Shin untuk memegangi tangannya dan langsung membanting tubuh Shin saat itu juga, membuat Shin merasa sangat kesakitan. Sensei itu pun berbicara bahwa dia adalah Satoda Sensei, orang yang mengajar kelas ini. Sedangkan pria yang Shin hajar tadi adalah asistennya. Satoda Sensei pun tersenyum karena Shin ingin mencari database. Hal itu mengingatkannya pada 3 orang bodoh yang melakukan hal yang sama beberapa tahun yang lalu. Shin pun sadar jika Satoda Sensei bukanlah orang biasa. Akira lalu menanyakan database apa maksud Shin. Satoda Sensei pun mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah mitos. Kalau bisa menemukannya, maka segalanya terkait akademi termasuk data semua alumninya bisa diketahui. Bisa dibilang seperti daftar riwayat hidup JCC. Shin pun menjawab bahwa dia bertujuan untuk mencari informasi terkait alumni JCC, yaitu pria bernama Slur. Saat itulah Satoda Sensei menyuruh Shin untuk melupakannya. Memang Satoda Sensei sering mendengar namanya dibicarakan para murid, tapi sebaiknya hentikan saja, itu terlalu berbahaya. Meski Shin bisa menemukan informasi terkait Slur dalam database dan berhasil memberi petunjuk tentang keberadaannya, Shin bisa saja mati setiap saat. Tidak peduli siapapun orangnya, Satoda Sensei tidak bisa membiarkan generasi muda mati begitu saja. Shin yang kesal pun meminta Satoda Sensei untuk tidak meremehkannya hanya karena telah membuatnya lengah. Satoda Sensei mengingatkan apakah Shin akan menggunakan alasan yang sama jika dia terbunuh. Saat itulah Shin yang kesal lalu bergerak cepat untuk menyerang Satoda Sensei. Tetapi lagi-lagi Shin dibanting ke lantai. Satoda Sensei pun merasa ini sungguh ironis. Dia mendidik anak-anak untuk menjadi pembunuh, tapi di satu sisi dia tidak ingin murid-muridnya mati. Shin yang mulai frustasi pun menjelaskan jika Slur pernah menyerang mereka sebelumnya. Bahkan dia tidak segan dengan anggota keluarga mereka yang tidak ada hubungannya. Shin ingin tahu alasan kenapa Slur menjadi orang seperti itu. Persetan dengan bahaya. Shin tidak peduli apapun resikonya. Dia tidak mau melihat orang yang disayanginya mati. Itulah kenapa Shin ada di sini. Satoda Sensei pun terkejut dengan perkataan Shin, rasanya sungguh menyentuh. Jika memang Shin sangat ingin mengakses database tersebut, Satoda Sensei ingin melihat apakah Shin bisa mendaratkan satu pukulan pada wanita tua seperti dirinya. Shin dan Akira pun tampak senang mendengarnya. Tapi hari ini, Satoda Sensei perlu mengajar kelas lain. Dia tidak bisa terus-terusan berada di sini. Satoda Sensei pun menyerahkan ID card yang merupakan izin target pembunuhan. Itu adalah lisensi yang memberikan izin untuk menyerang seseorang tertentu di JCC selama 24 jam. Mereka biasa memberikannya pada murid tingkat akhir yang hendak mengikuti tes kelulusan. Nah, karena belnya sudah berbunyi, Satoda Sensei berpesan semoga beruntung. Namun, ketika Satoda Sensei berpaling, dari belakang, Akira langsung menyerangnya. Shin dan Satoda Sensei terkejut karena Akira juga mau mengikuti tantangan ini. Akira lalu meminta maaf karena ada sesuatu yang sangat ingin Akira tahu juga. Database tersebut mungkin saja bisa membantu Akira untuk menemukan Rion. Akira menyampaikan pada Shin bahwa dia akan membantu semampunya. Ketika Shin dan Akira berada di ruang UKS, Shin berbicara lewat telepati pada Sakamoto yang berada di ruang staf untuk melaporkan kemajuan investigasi mereka terkait database-nya. Shin yang membaca pikiran Sensei yang mengingatkannya bahwa dia bisa mati setiap saat, menurutnya yang Sensei itu katakan ada benarnya. Tapi Shin berjanji akan mengalahkannya dan memperoleh informasi mengenai keberadaan database tersebut. Sakamoto pun menyampaikan, dengan kemampuan Shin yang sekarang, Shin tidak akan menemui kesulitan. Tapi Sakamoto sangat terkejut mendengar jika nama guru tersebut adalah Satoda Sensei. Sakamoto pun mengingat ketika dirinya masih menjadi murid yang dikalahkan dengan mudahnya oleh Satoda Sensei bersama Nagumo. Satoda Sensei akan mematahkan lengan mereka jika bertengkar lagi.
Sementara Rion menertawakan keduanya, sehingga Nagumo meminta senseinya menghukum Rion juga. Wah, nostalgia sekali ya. Sakamoto lantas berjalan pergi dan menyemangati Shin bahwa dia pasti bisa mengatasinya. Akira tidak menyangka jika Sakamoto juga ada di akademi. Namun siapa sangka pembicaraan keduanya diketahui oleh Natsuki yang juga berada di ruang UKS sedang bersembunyi di balik tirai yang tertutup. Shin yang berjalan dengan Akira lalu menanyakan keberanian Akira yang menyerang sensei seperti itu. Akira menjawab bahwa sensei sangatlah kuat. Tiba-tiba saja dia tidak bisa melihat jalur benangnya. Shin pun bingung mendengarnya. Membuat Akira tidak menyangka jika Shin belum pernah melihat jalur benang yang dimaksudnya. Itu terlihat seperti jalur benang yang menyala dan mengarah ke tubuh seseorang. Ketika sensei hendak pergi, Akira bisa melihat jelas jalur benang tersebut. Tapi begitu Akira mendekatinya, tiba-tiba benang tersebut menghilang. Rasanya seperti ada sebuah tebing yang menghalanginya. Shin memastikan apakah tidak ada seseorang yang mencekoki Akira alkohol. Akira dengan polos menjawab, tidak kok. Shin pun memutuskan untuk segera mencari saat di mana Satoda Sensei lengah. Keduanya kini berjongkok mengamati Satoda Sensei yang sedang memakan ramen. Menurut Shin, seseorang biasanya mengendurkan kewaspadaannya saat sedang makan. Akira pun mengerti, jadi mereka bisa menyerangnya sekarang. Segera setelah itu, Shin bergerak cepat. Menurutnya, situasinya bagus karena kedua tangan Satoda Sensei sedang memegang peralatan makan. Ketika Shin menerjangnya dari atas, siapa sangka Satoda Sensei memegangi jari telunjuk Shin dengan sumpit untuk langsung menjatuhkannya. Akira pun mengira ini adalah kesempatannya. Dia bisa melihat benang yang tertuju pada tengkuk Satoda Sensei. Membuat Satoda Sensei menatapnya dan mengetahui jika Akira telah melihat sesuatu. Akira pun terdiam karena tidak menyangka ada jalur benang yang mengarah padanya. Saat itulah Satoda Sensei melempar tubuh Akira hingga dinding ruangan rusak sembari mengatakan masih terlalu cepat bagi mereka. Akira pun merasa senseinya itu menyeramkan sekali. Lalu, sesuatu mulai bergerak di belakang Akira dan mengeluarkan suara kesakitan. Ternyata, dia adalah Natsuki yang sedang memakai baju invisible-nya. Baik Shin maupun Akira sangat terkejut melihatnya. Namun, Natsuki mengatakan bahwa situasi sekarang telah berubah. Jadi Natsuki akan membantu mereka. Nah, minasan, dengan bergabungnya Natsuki, apakah ketiganya bisa mengalahkan Satoda Sensei yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Sakamoto, Nagumo, dan Rion? Kita lanjut yuk ke video selanjutnya. Dah.